Ya, halo teman-teman perawat semua di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Eh, Salam sehat semuanya. Jadi untuk kali ini kita akan mencoba membuatkan tutorial eh, pengisian dari e-kinerja. Ya, mudah-mudahan nanti dengan video ini nanti bisa membantu teman-teman di dalam membuat e-kinerja. Saya sendiri Nengah, nanti ditemani oleh Ketut ya. Nah, sekarang kita mulai start dari awal, teman-teman. Dari start dari awal, tentu kita butuh link ininya ya. Jadi teman-teman buka aja di Google Search-nya ya. Nanti tinggal kita ketik kinerja, kemudian di enter, pilihannya di paling atas ya, teman-teman. Paling atas kita buka, kemudian baru kita masuk login ya. Nah, untuk username silakan teman-teman input ininya ya, nick-nya 03 2000. Nah, nanti untuk password, eh, kalau teman-teman belum merubah passwordnya, jadi dia menggunakan NIK ya maksudnya, nomor induk kependudukan. Jadi passwordnya itu menggunakan MySAPK ya. Jadi apa passwordnya waktu membuat SPK itu harus dimasukkan. Saya kebetulan sudah merubah ya passwordnya ya. Jadi, silakan menyesuaikan teman-teman ya. Oke, setelah nanti di enter, maka tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian kita ketik yang ini ya Pak ya. Pertama di profil dulu kalau tahu. Oke, kita lihat profilnya ya. Kalau profil sudah, biasanya yang kemarin itu biasanya masih dinas kesehatan. Jadi unit kerjanya harus fase kedua, oh, ya. Kemudian kerja atasan, unit kerja atasan, kemudian di sana itu ada jabatan ininya yang atasan masing-masing. Ini kita rubah ya, Tut ya. Ini pada unit kerja sudah masuk ke merah semua. Ini jabatan perawat ahli muda golongan 3. Oke. Sip. Kemudian baru kita masuk ke SKP. Nah, di SKP ini langkah pertama ini apa tadi? Tambah SKP ya. Oke. Kita mulai dari start tanggal 1 Januari 2023, kemudian periode berakhirnya tanggal 31 Desember 2023. Tinggal diklik aja ya teman-teman ya. Kemudian pendekatannya adalah pendekatan kuantitatif. Nah, kita klik OK. Nah, oke ya. Ini tampilan begini karena saya kemarin sudah menginput tanggal, Pak Tut. Jadi kalau teman-teman belum menginput tanggal, biasanya sudah oke. Kemudian nanti akan tentu tampilannya akan seperti 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 ini ya tampilannya. Tadi saya sudah menginput tanggal ya. Oke, ini seperti ini periodenya ya. Oke, ini ada perubahan berarti. Nah, kemudian kita klik detail SKP. Setelah kita klik detail SKP, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, ini coba kita hapus dulu ya, Pak Tut, ya. Kita mulai dari awal dulu. Oke, kita hapus. Ini kita hapus. Oke, oke. Ya, nanti tampilan awalnya akan seperti ini, teman-teman. Baru kita tambah RHK ya di kolom sebelah kiri, tulisan tambah RHK. Pada poin rencana hasil kerja, kita pilih nomor 1 ya, Pak Tut, ya, paling atas ya. Yang cocok dengan kita, yang cocok dengan kasih keperawatan. Yang mana berarti kalau saya kesehatan jiwa meningkatnya. Ini kalau intinya pada saat tambahan kakak ini harus dipastikan bahwa atasan kita kasih keperawatan itu sudah membuat kinerjanya. Kalau enggak, kita akan kesulitan, kita tidak akan bisa. Nah, ini apakah ini sudah punyanya kasih keperawatan apa enggak? Tapi enggak apa-apa, nanti bisa diedit. Oke. Ya, intinya ini ya atasan kita. Kita pilih yang paling atas ya, tentunya yang paling sesuai ya. Ya. Jadi kita pilih itu meningkatnya status kualitas layanan kesehatan jiwa, indikatornya status akreditasi rumah sakit. Ya. Kemudian jenis RHK utama ya maksudnya. Utama. Kalau mau nanti teman-teman ada tambahan, boleh, tapi lebih baik daripada kita reward nanti cukup utama saja yang kita kerjakan. Tambahannya nggak mungkin tidak usah dimasukkan di kinerja. Nah, kemudian rencana hasil kerja kan tulisnya apa, Pak? Yang ini rencana kerja berarti kita menggunakan yang di kinerja yang kalau memang belum tahu teman-teman gunakan yang 2022 bahasanya, berarti terlaksananya coba dibuka di yang tadi ya Pak ya. Kita stop share dulu. Kita lihatkan yang contoh Excel ya yang 2023 ya.
Oke, seperti ini Pak Tut ya. Jadi ini ya Pak Tut ya, terlaksananya pelayanan asuhan keperawatan jiwa ini, terlaksananya ya, terlaksananya. Nah ini, yang ini. Oh ya, jadi yang dipilih adalah yang rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Kotak paling kiri ya berarti Pak Tut ya. Ini kita copy satu aja Pak Tut ya. Satu saja. Kemudian kita masukkan di yang tadi ya. Oke. Di sini ya berarti Pak Tut ya. Oke, rencana hasil kerja. Tersengaja pelayanan pasien sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang keperawatan. Dan kita pilih oke Pak Tut ya. Benar Pak Tut? Benar ya? Benar ya ini ya. Rencana hasil kerja yang ini ya. Rencana hasil kerja itu kalau nggak salah punyanya atasan. Ada yang punya atasan. Nah, ini kalau kemarin diskusinya terselenggaranya asuhan keperawatan gitu Pak. Ya, dua itu dia. Ya, Selangnya asuhan keperawatan. Nanti dua nanti ya. Terlaksananya asuhan keperawatan dan pengelolaan pelayanan keperawatan jiwa sesuai SAK gitu Pak. Jadi revisi ya teman-teman. Jadi rencana hasil kerja kita nulisnya seperti ini. Terlaksananya asuhan keperawatan dan pengelolaan pelayanan keperawatan jiwa sesuai standar asuhan keperawatan. Kita oke ya Pak Tut ya. Oke. Nah, nanti munculnya kan seperti ini teman-teman. Jadi tampilannya ini sudah berubah ya. Ini. Nah, baru kemudian kita langkah selanjutnya adalah bentar. Berarti ini kan satu. Berarti seharusnya sudah. Ini bukan pengelolaan satu saja. Diedit coba dulu. Diedit. Ya. Jadi terlaksananya asuhan pelayanan keperawatan jiwa. Pengelolaan ini nanti jadi poin kedua. Gitu. Jadi kita punya dua. Sehingga teman-teman yang pendidikannya yang perawat primer yang itu kegiatannya kerjanya itu ada dua. Jadi terlaksananya asuhan sama terlaksananya pengelolaan. Sedangkan yang pendidikannya di tiga itu hanya satu saja terlaksananya asuhan keperawatan. Oke, baik. Ya, revisi ini teman-teman. Jadi di RHK ini kita tulisnya terlaksananya asuhan perawatan jiwa sesuai SAK. Ya, kita klik. Klik. Nah, jelas seperti ini Pak Tut ya. Nah, berarti kemudian kalau kalau yang nurse, nama satu lagi Pak Tut ya. Jadi nanti nama tambah lagi berarti. Tambah di sebelahnya. Ya, jadi ini dulu. Yang di bawahnya belum selesaikan. Yang ininya belum selesai, yang jumlahnya yang akan dikerjakan dulu. Mana ya? Tambah indikator, itu kan tambah indikator. Ya. Ya, kan belum aspek kuantitas. Aspeknya kuantitas. Kita close dulu sebentar. Jadi setelah ini satu selesai, baru kita tambah indikatornya apa gitu ya. Jadi tambah indikator, aspeknya adalah aspek kuantitas. Indikatornya apa Pak Tut? Jumlah kegiatan pelayanan. Jumlah kegiatan pelayanan asuhan keperawatan pada pasien. Pada pasien. Ya. Kita ketiknya seperti ini Pak Tut ya. Nah, untuk target asuhan perawatan jiwa Pak Tut ya. Targetnya berapa? Ya. Targetnya disesuaikan sekarang teman-teman supaya tidak bingung, tidak ada lagi memikirkan angka kredit. Jadi tidak ada hubungannya dengan angka kredit. Angka kreditnya berapa gini ya supaya mencapai angka kredit tidak dilihat lagi. Jadi target saja yang kita mungkin kalau kita bingung menggunakan target, kita pakai ini aja simulasi kira-kira per hari itu berapa kegiatan sih kita kerjakan, itu nanti dikalikan 4 kemudian dikalikan 12 gitu saja. Nah, kita ambil contoh aja kalau kita ini berdua, kita target aja 700. 700 ya. Generalis kira-kira 700 saja. Ya. Ada isinya seperti ini, maka kita klik OK ya Pak Tut ya. Oke. Seperti ini Pak Tut. Ya. Kemudian tambah lagi indikator. Tambah indikator. Jadi aspek kuantitas. Yang mana tadi itu hubungannya? Kuantitas. Kuantitas sudah. Ya. Sekarang yang kuantitas sudah. Udah. Sekarang kualitas berarti. Oke, gantian. Ya. Kualitas indikator. Nah, kalau ini kalau persentasenya, target dari tadi persentase,
persentase pelayanan asuhan keperawatan pelayanan asuhan keperawatan pada pasien. dan keperawatan pada Pada kesehatan jiwa gitu ya. ya, Kesehatan jiwa pada pasien sesuai SHK nggak perlu ya? nggak usah. Dapatkan Karena sudah targetnya. Nah, targetnya ini kan harusnya 100%, tetapi kira-kira kita berani nggak menargetkan 100% gitu. Jadi boleh. Kalau kemarin bisa aja antara 95 sampai 100% begitu. Oke. Tapi kalau memang karena tidak diwajibkan, tapi kita wajibkan 100% aja ya. Karena ya, Pak? Ya, 100%. Oke, baik. Kita klik 100%. Oke. Kita targetnya 100 gitu ya, Pak? Enggak, target itu ininya Pakai 100% ini pakai ini ya, persentase pakai kan. persentase ya. Ya. Oke. 100%, kemudian klik oke. Kita tambah lagi Pak Tut ya. Ya, Tadi kan tambah sudah lagi. kuantitas, Nah, kualitas, berikutnya aspek yang kita ini adalah sekarang waktu. Ya, Nah, jadi ini sebenarnya ada ya. 4 teman-teman, jadi cukup 3 saja. Yang biaya mungkin bisa disampingkan, tidak usah diambil lagi. Cukup dari kuantitas, kualitas, dan waktu. Ya, ini kita ngetiknya apa indikatornya Pak Tut? Waktu yang dibutuhkan Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pelayanan, untuk waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan untuk kegiatan pelayanan asuhan keperawatan jiwa ya pada pasien. Oke, target waktunya berapa? 12 bulan kan? 12 bulan. Oke. Kita klik oke ya Pak Tut ya. Ya. Sip. Nah, itu baru kita punya satu yang nurse gitu ya. Jadi kita ambil berarti tambah ininya, tambah RH-nya di atas. Jadi kalau yang D3 cukup sampai sini Cukup aja sampai Pak Tut ya. sini saja. Ya. Sekarang karena ada yang S1 yang perawat ahli maksudnya, Ya. maka ininya jadi 2 Pak Tut ya. Jadi 2. Jadi 2, maka caranya adalah nambah Tambah RH. Sini tetap kita pilih nomor 1, kemudian jenis RH-nya utama, rencana hasil kerjanya kita ganti ini ya. Kayak tadi tinggal tambah pengelolaan saja. Pengelolaan ya, kita ganti pengelolaan. Ya, jadi terlaksananya pengelolaan pelayanan keperawatan jiwa sesuai SHK. Oke. Kita klik ya. Oke ya Pak Tut ya. Ya, nanti akan muncul 2 seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian tentu langkah selanjutnya tambah indikator lagi ya. Sama kayak tadi aspeknya. Aspek kita mulai dari kuantitas ya. Oke, kuantitas indikatornya jumlah pengelolaan jumlah kegiatan jumlah kegiatan ya, Pak Tut ya. jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan keperawatan jiwa. Ya. Nah, ini aja. Ya. Targetnya berapa Pak Tut? Nah, target jadi tergantung teman-teman nih. Bisa targetnya berbeda antara japungnya biarpun sama, misalnya hari pertama, hari muda, mada, tapi tergantung tambahan kegiatan yang diberikan oleh atasan. Misalnya kepala ruangan dan kakil pasti beda targetnya karena pengelolaannya kan pasti berbeda. Ya. Nah, gitu. Jadi tergantung nanti dilihat di mana sih kita melihatnya, masuk kita melihat butir-butir kegiatan itu direalisasi nanti biasanya. Nah, kalau sekarang kita ambil contoh, kalau saya kita pakai 80 targetnya setahun. Setahun 80 ya Pak Tut? Ya, 80. Kita nggak usah muluk-muluk dalam pengelolaan. Kadang-kadang kan kalau saya ini 80 ini kepala ruangan ya, karena kadang-kadang kan kita tidak lebih disibukkan dengan rapat insiden, kegiatan yang lain. Kadang-kadang mungkin tidak secara sepenuhnya kita melaksanakan pengelolaan. Tapi kalau cutting sama perawat jantung lain yang nurse itu pasti lebih ya pelaksanaannya. Oke ya Pak Tut ya. Ya, oke ya. Kalau cutting mungkin di bawah 80 Pak Tut ya. Ya. Berikutnya kita tambah ya. Ini mulai kuantitas. Baru kemudian kita pilih lagi tambah indikator, kita pilih yang kualitas. Apa kita isi Pak Tut? Sama persentase kayak tadi. Kualitas, persentase, pengelolaan keperawatan. Oke, persentase berarti 100% juga Pak Tut ya? 100%. Makanya teman-teman, karena kita targetnya 100, jadi targetnya itu nggak usah muluk-muluk, diperhitungkan. Lebih daripada kurang nanti. Lebih baik targetnya lebih nanti di 1 tahun daripada kurang. Ya.
Kemudian tambah lagi indikator satu lagi, lagi kita pilih waktu. waktunya ya. Apa pilihnya Pak Tut? Waktu yang dibutuhkan Yang dibutuhkan untuk kegiatan pengelolaan perawatan. kegiatan pengelolaan penanganan perawatan. Targetnya 12 bulan. Target 12 bulan. Oke. Ya, ini sudah ya Pak Tut Ya. ya. Bang Tani. Nah, ini kan sudah jadi teman-teman. Jangan dikirim dulu. Mungkin siapa tahu ini kan kita baru mencoba sama Pak Nengah ini. Siapa tahu nanti ada kesalahan. Soalnya kalau sudah dikirim, nggak bisa diedit nanti. Ini ya Pak Tut ya, ajukan nih Pak Tut. Ya, itu jangan dulu diklik yang itu. Ajukan SKP dulu. Jadi cukup sampai sini aja Pak Tut ya. SKP aja dulu. Nanti kalau memang ada dari BKD, karena ini kadang-kadang regulasinya tadi kalau Permenpannya seperti ini tapi kadang-kadang BKD itu membuat aturan sendiri karena mencakup dengan PPP biasanya. Nah, nanti kita lihat, Cukup ya. tapi cukup sampai sini. Oke, baik. Kesimpulannya jadi kalau yang D3 perawat rangka hanya nomor 1 saja Pak Tut ya. Ya. Sedangkan kalau yang perawat ahli ini nanti nambah lagi jadi 2 ya. Tampilannya akan seperti ini. Oke. Kira-kira seperti ini. Ya. Jadi dan tadi pesannya Pak Tut, jangan langsung klik ajukan SKP. Cukup teman-teman, sampai sini prosesnya teman-teman sudah berproses untuk e-kinerja. Kira-kira Pak Tut ya? Ini apa? Iya, dengan sendirinya. Oke. Kita cukupkan dulu Pak Tut. Ya. Kita cukupkan dulu. Jadi tapi mungkin ditunjukkan mungkin nanti di mana sih realisasinya, dari mana sih. Nah, itu nanti harus dilihat di Excel tadi. Ya. Nah, ini kan tadi sudah sebenarnya yang benar. ya. Nah, ini teman-teman sebenarnya kita buat ini dulu secara manual karena ini kan harus di-print juga teman-teman. Ya, ini juga akan diserahkan nanti. Ini kan rencana sasaran kita. Sasaran kita nanti pada DKD pertanggungjawaban kita. Nah, ini sebenarnya diinput di kinerja. Nah, kemudian apa sih buktinya? Nah, teman-teman perlu bikin rencana aksi dulu. Rencana aksi ini ya Pak kan? Yang ini ya, oke. Rencana aksi kegiatan-kegiatan ini maksudnya inilah dari misalnya tadi kan kita input 700 tuh dari pelaksana pelayanan. Nah, dari 700 kita akan melakukan kegiatan ini dah selama setahun. Tetapi tidak harus setiap hari melakukan 13. Nah, dari itulah kegiatan-kegiatan ini yang kita bisa kerjakan. Nah, jadi teman-teman yang diapungnya hari pertama, hari kedua, bisa dilihat itu kegiatan. Kira-kira asuhan butuh kegiatan apa yang bisa dikerjakan di di diapungnya. Gitu. Jadi buat dulu rencana aksi dalam setahun seperti apa. Kemudian nanti akan diinput di dalam tabel Excel capaian. Capaian itu maksudnya contoh saja ambil satu ya. Melaksanakan screening pada individu pada kelompok. Nah, itu misalnya dalam sebulan capaiannya hanya misalnya saya ada kepala ruangan kadang-kadang mungkin melakukan screening, kadang-kadang mungkin bisa jadi dalam sebulan hanya 10 kali. Nanti tinggal di sebelahnya 10 kali. Dan tidak ada hubungan dengan angka kredit, hanya frekuensi. Nah, gitu. Jadi bagaimana caranya mencapai nanti 700 dari gabungan, bukan screening harus 700, bukan dari gabungan keseluruhan ini total nanti ya, pada bulan. Ya. Oke, Pak Tut. Ini memang agak kompleks nih Pak Tut ya. Kita buatkan tutorial yang lain untuk perencanaan sih Pak Tut ya. Ya, gitu aja. Jadi nanti ya, buktinya maksudnya inilah yang diupload nanti tiap bulan. Yang diupload tiap bulan. Saya kira itu teman-teman ya, proses ini untuk yang part satunya kira untuk persiapan kinerja dulu sampai tahap yang tadi ya, sebelum kita menginput tadi yang rencana aksi tadi. Ya, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan menikmati videonya, diulang-ulang juga boleh. Kalau misalnya masih ada kesulitan, silakan kontak saya atau ke Pak Ketut langsung juga boleh, atau ke kepegawaian. Oke, see you. Nah.